Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu, kita telah sebutkan bahwa di era kekuasaannya Yazid bin Al-Walid ya terjadi pemberontakan. Loyalis khalifah sebelumnya yaitu Al-Walid ibn Yazid ya, mereka tidak setuju untuk patuh dan taat kepada khalifah yang baru yaitu Yazid bin Al-Walid. Maka Yazid bin Al-Walid pun menugaskan ya Sulaiman bin Hisham untuk memadamkan api pemberontakan. Walaupun Sulaiman kemudian berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan khalifah Yazid bin Al-Walid meninggal dunia karena penyakit yang dia derita. Jadi pemberontakannya berhasil diredam, tapi khalifahnya yaitu Yazid bin Al-Walid malah meninggal dunia. Maka naiklah ya saudara beliau yang bernama Ibrahim bin Al-Walid. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tampuk kekhilafahannya tidak berhasil bertahan kecuali hanya 70 hari saja. Ya, hanya 70 hari saja dia berkuasa, kemudian dia ditumbangkan oleh Marwan bin Muhammad. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Aqbala Marwan fi thamanina alfan fajahaza Ibrahim li harbi Sulaiman bin Hisham fi mi'ati alfin faltaqaw. Ketika itu Marwan bin Muhammad dia melakukan serangan ke kota Damaskus. Saat itu pasukan yang dia bawa jumlahnya 80.000 personil. Pada saat yang bersamaan Khalifah Ibrahim bin Al-Walid menyiapkan ya Sulaiman bin Hisham ya dengan 100.000 pasukan. Jadi pasukan untuk menghadapi pemberontakannya Marwan bin Muhammad yang dipersiapkan oleh Khalifah Ibrahim ya adalah 100.000. Panglimanya adalah Sulaiman bin Hisham. Faltaqaw. Maka kemudian bertemulah dua pasukan ini, fanhazama Sulaiman ila Dimashq faqatalu Utsman wal Hakam waladay Al-Walid. Maka kemudian Sulaiman bin Hisham ya berhasil dikalahkan. Dia pun kemudian melarikan diri ke kota Damaskus lalu membunuh Utsman dan Al-Hakam, dua orang putra dari Al-Walid ibn Yazid, ini khalifah yang terbunuh. Fa'aqbalat khailu Marwan fakhtafa Ibrahim. Maka kemudian majulah pasukan berkudanya Marwan ke kota Damaskus ya, kemudian bersembunyilah Khalifah Ibrahim wa nuhiba Baitul Mal, kemudian Baitul Mal pun berhasil dikuasai oleh mereka. Wa nubisha Yazid an-Naqis fasuliba ala babil Jabiyah. Kemudian kuburannya Yazid an-Naqis, yakni khalifah sebelum Ibrahim ya, digali. Wasuliba ala babil Jabiyah, kemudian mayatnya, jenazahnya disalib di Babul Jabiyah, di salah satu gerbang kota Damaskus. Fatamakkana Marwan fa'ammana Ibrahim wa Sulaiman ibn Hisham. Ya, maka kemudian Marwan pun berkuasa dan suatu hari kelak dia justru memberikan keamanan, memberikan jaminan keamanan kepada Ibrahim yang dia gulingkan dan juga tangan kanan Ibrahim yaitu Sulaiman bin Hisham ya. Dengan demikian berakhirlah era Ibrahim bin Al-Walid dan berkuasalah Muhammad bin Marwan ya, atau Marwan bin Muhammad. Baik, siapa Marwan bin Muhammad ini yang insya Allah akan kita bahas ya, karena dia ini tokoh bersejarah ya, khalifah terakhir Bani Umayyah. Karena setelah ini kekuasaannya akan digulingkan oleh dinasti yang baru yaitu dinasti Abbasiyah.
Jadi menurut hemat kami perlu bagi kita untuk mengenal siapa beliau, karena beliau ini spesial, khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, Marwan ini adalah Marwan bin Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi, ya, bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Nasab lengkapnya adalah Marwan bin Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Jadi dia masih berasal dari Bani Umayyah. Cuma bukan dari terahnya Abu Sufyan. Bukan dari terahnya Abu Sufyan, tapi dari terahnya Marwan bin Al-Hakam. Kunyah beliau Abu Abdul Malik. Kunyah beliau Abu Abdul Malik Al-Khalifatu Al-Umawi. Ya, beliau adalah khalifah berasal dari Bani Umayyah. Qala yu'rafu bi Marwan Al-Himar, dan dia punya julukan, ya. Dia punya julukan Marwan si keledai. Nanti kita akan sebutkan kenapa dia disebut keledai. Antum jangan negative thinking dulu, ya. Waduh, kok keledai nih? Berarti dia bodoh. Enggak, dia enggak bodoh, ya. Dia seorang panglima yang Masya Allah, ya, panglima yang sangat sangat cerdas, ya. Dari sisi kecerdasan luar biasa. Jadi Al-Himar ini tidak ada sangkut pautnya dengan intelijensi dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Qala, demikian juga wa yu'raf bi Marwan Al-Ja'di, dan dia juga dikenal dengan Marwan Al-Ja'di. Nisbatun ila muaddibihi. Ini dinisbatkan, jadi Al-Ja'di, ya, karena dia dulu salah seorang pengajarnya, ini pengajar dia yang paling berkesan itu adalah Ja'ad bin Dirham, ya, tokoh Jahmiyah. Ya, Ja'ad bin Dirham. Ini gurunya Marwan bin Muhammad. Makanya dia disebut juga Al-Ja'di. Ya, disebut sebagai Al-Ja'di, ya. Marwan Al-Ja'di, ya, karena Ja'di ini nisbat kepada gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Nah, tadi kita sebutkan bahwa gelar beliau itu adalah Marwan Al-Himar, ya. Kenapa? Ada beberapa pendapat, ya, kenapa beliau disebut sebagai Marwan Al-Himar. Wa yuqal, ya, dan dikatakan asbaru fil harbi min himar. Karena beliau itu sabar dalam medan pertempuran melebihi seekor keledai. Jadi kalau seekor keledai itu dibawa ke medan pertempuran, ya, dia nggak akan lari kemana-mana. Jadi Anda jangan negative thinking dulu ketika Marwan ini digali dengan Al-Himar. Ternyata himar atau keledai itu adalah hewan yang sangat tinggi kesabarannya. Ketika dia dibawa ke medan pertempuran, ya, dia bisa bersabar di medan pertempuran, tidak lari kemana-mana. Berarti kan bukan maksudnya bodoh, ya. Jadi kalau antum dipanggil orang Al-Himar, ya, antum ketawa aja, ya. Mungkin yang dimaksud bahwa ini orang yang sabar, gitu, ya. Walaupun memang himar konotasinya adalah orang yang bodoh, ya. Wa yuqal, demikian juga kata Imam Az-Zahabi, balil Arab tusammi kulla mi'ati amin himaran. Ya. Maksud himar di sini, ya, bangsa Arab itu menamakan setiap sesuatu, ya, yang terjadi atau yang mengakhiri 100 tahun itu mereka sebut sebagai Al-Himar. Sesuatu yang mengakhiri 100 tahun itu disebut sebagai Al-Himar. Nah, apa hubungannya dengan Marwan bin Muhammad? Falamma qaraba mulku Ali Umayyah mi'ata sanah laqabu Marwan bil Himar. Karena Marwan ini berkuasa ketika Bani Umayyah, ya, masa kekuasaan Bani Umayyah itu hampir mencapai 100 tahun. Nah, maka setiap 100 tahun, ya, yang mengakhiri 100 tahun dari sebuah dinasti itu disebut sebagai himar. Lah, kok bisa, Ustadz? Apa hubungannya 100 tahun dengan keledai? Nah, ini faedah juga ini. Apa hubungannya 100 tahun, era 100 tahun dengan keledai? Wa dzalika ma'khudun min mauti himaril Uzair alaihi salam wa huwa mi'atu am thumma ba'athahumallahu ta'ala. Yang demikian itu diambil dari kisah kematiannya keledai Uzair. Nah, di akhir surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Uzair. Ya, thumma ba'athahu thumma qala kam labith qala labithu yawman aw ba'da yaum. Kemudian Uzair itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dia dibangkitkan.
ya, setelah dia meninggal dunia 100 tahun dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya, kam labista? Berapa lama engkau berada di sini? Berapa lama engkau tinggal di sini? Maka kemudian Uzair mengatakan, labistu yauman au ba'dhu yaum. Aku tinggal di sini sehari atau bahkan enggak sampai 1 hari, kata Uzair. Qala bal labista mi'ata am. Bahkan engkau wahai Uzair itu berada di sini selama 100 tahun. Jadi Uzair itu dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba kau lihat makanan dan minumanmu memang tidak berubah. Wanzur ila himarik, tapi coba kau lihat keledaimu. Ya, walinaj'alaka ayatan linnas, ya, maka kami akan jadikan engkau tanda kekuasaan kami di tengah-tengah manusia. Wanzur ilal idham, ya, kaifa dunshiduha thumma naqsuha lahma. Coba lihat bagaimana tulang belulang keledai tersebut, bagaimana kami susun dia kembali, kemudian kami pakaikan atau kami tutup, ya, tulang belulang tersebut dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah semuanya jelas di mata Uzair, maka dia mengatakan, ya, aku menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, disinilah diambil istilah al-himar. Ya, karena keledainya Uzair tadi berusia 100 tahun, maka yang berkuasa, ya, di 100 tahun itu dijuluki sebagai al-himar, ya. Jadi ini dua pendapat para ulama kenapa Marwan bin Muhammad dipanggil Al-Himar. Pertama karena kesabarannya dalam berperang, ya, maka dia dipanggil Al-Himar. Atau yang kedua karena dia berada di akhir, ya, atau berada di ujung 100 tahun berkuasanya Bani Umayyah. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi faedah-faedah seperti ini menarik juga sebenarnya. Baik. Nah, kemudian Marwan bin Muhammad, ya, barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan bahwa dia adalah putra dari Muhammad, ya, Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan. Ya. Beliau dilahirkan, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, bil Jazirah, dilahirkan di daerah Jazirah. Jazirah itu perbatasan, ya, pertemuan antara negeri Syam dengan Irak. Nah, itu wilayahnya disebut sebagai Al-Jazirah. Jadi ada 3, ya. Jadi Jazirah Arabia, kemudian Irak dan Syam. Itu daerah segitiga itu disebut sebagai Al-Jazirah. Fi sanati ithnataini wa sab'in, dia dilahirkan pada tahun 72 Hijriah. Idh abuhu mutawalliha, ketika itu bapaknya yaitu Muhammad bin Abdul Malik menjabat sebagai gubernur Al-Jazirah, maka Marwan lahir di sana. Nah, ibunya siapa? Wa ummuhu ummu walad. Adapun ibunya adalah seorang ummu walad. Ummu walad itu artinya adalah seorang budak wanita yang digauli oleh majikannya kemudian melahirkan seorang anak. Maka budak wanita yang semacam ini nggak boleh lagi dia dijual, ya. Dia naik statusnya dari budak wanita menjadi ummu walad. Ummu walad itu adalah budak wanita yang melahirkan anak bagi tuannya. Ya, jadi bapaknya seorang gubernur, ibunya adalah seorang budak wanita. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, wa qila inna umma Marwan al-himar kurdiyah. Dikatakan bahwa ibunya Marwan al-himar adalah seorang wanita dari Kurdi. Ya, Kurdi ini adalah satu suku bangsa yang tinggal di bagian utara negeri Syam dan Irak. Ya, sampai sekarang mereka nggak punya negara. Ada provinsi namanya Provinsi Kurdistan di Irak. Mereka diberi otonomi, ya, bahasanya sendiri, ya, kemudian pemerintahannya sendiri, tapi berada di wilayah Republik Irak. Nah, kalau mereka umroh itu, antum bisa lihat, ya, mereka tidak menggunakan baju Irak, tapi Kurdistan. Ya, dan mereka juga banyak di negeri Syam. Jadi mereka suku bangsa yang besar sebenarnya, tapi nggak punya negara. Tapi tidak punya negara. Wilayahnya ada yang di Suriah, ada yang di Irak, ada yang di Turki. Makanya ada PKK itu, ya, Partai Komunis Kurdistan, ya, Partai Komunis Kurdistan yang sekarang memberontak kepada pemerintah Turki di Ankara. Ya.
Nah, mereka tinggal di sana. Dan salah satu dari bangsa Kurdi ini yang terkenal adalah seorang mujahid, ya, pemimpin kaum muslimin yang berhasil menguasai kembali Baitul Maqdis setelah sebelumnya dikuasai oleh pasukan salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, ya, beliau adalah seorang berkebangsaan Kurdi, orang Kurdi. Qala yuqalu laha Lubabah jariyatu Ibrahim bin Al-Ashtar. Ya, namanya adalah Lubabah dan dia adalah budak wanita yang sebelumnya dimiliki oleh Ibrahim bin Al-Ashtar. Akhadha Muhammad, ya, min askari Ibrahim. Ketika itu Muhammad bin Abdul Malik, ya, mengambil Lubabah dari kemahnya Ibrahim bin Al-Ashtar. Jadi dia budak wanita yang dirampas oleh Muhammad bin Abdul Malik. Fawalad lahu Marwan wa Mansur wa Abdullah. Maka dari rahim Lubabah Al-Kurdiyah, ya, lahirlah Marwan, kemudian Mansur, dan juga Abdullah. Ada 3 anak laki-laki yang dilahirkan oleh budak wanita yang bernama Lubabah tersebut. Ya, di kemudian hari Mansur dan Abdullah ini, ya, setelah Marwan terbunuh, ya, dibunuh oleh Asy-Syafah, ya, khalifah pertama dari Bani Abbasiyah, ya, maka Mansur dan Abdullah ini juga diburu, ya, diburu. Jadi nanti luar biasa, ya, pertumpahan darah yang terjadi saat pergantian dinasti dari Umayyah ke Abbasiyah, ya, semua panglima-panglima, komandan-komandan, ya, bangsawan-bangsawan Bani Umayyah diburu oleh orang-orang Abbasiyah. Baik. Kemudian bagaimana karakter Muhammad bin Marwan? Adz-Dzahabi menyebutkan kana Marwan batalan syuja'an dahiyatan wazinan jabbaron, ya. Marwan adalah seorang yang pejuang, ya, seorang batalan. Batalan itu seorang yang pemberani, syuja'an, ya, orang yang tidak takut, ya. Jadi dia ketika berperang dia berada di barisan terdepan. Ya, dahiyatan roziyan jabbaron. Dia adalah seorang yang cerdas, ya, kemudian berwibawa dan juga jabbaron. Tapi dia punya kekurangan. Jabbaron itu sewenang-wenang, ya. Dia adalah seorang yang sewenang-wenang. Qala yasilu sayra bisura, ya. Dia adalah orang yang suka untuk berkelana. Jadi dia karena dia suka berperang, ya, dia bawa pasukannya ke sana kemari. Wala yajifu lahu libdun, ya. Kekuatannya itu tidak tergoyahkan. Dawwajal khawarij bil jazirah. Dia berhasil, ya, membumi hanguskan atau mengalahkan para pemberontak khawarij di wilayah Al-Jazirah. Fakana abyad dokhmal hamah syadida syuhlah kathalihya. Dan dulu dia adalah seorang yang berkulit putih, ya, kemudian memiliki kepala yang besar, kemudian dadanya bidang, dan dia memiliki janggut yang tebal, ya, janggut yang tebal, ya. Qala rab'atan, ya, mahiban syadidal wat'ati adiban balighan lahu rasailu tu'thar. Ya, dia memiliki postur tubuh yang proporsional. Kemudian dia memiliki adiban. Adiban artinya dia memiliki keahlian dalam kesastraan. Balighan memiliki kefasihan, lahu rasail tu'thar, dan dia memiliki tulisan-tulisan yang memberikan pengaruh bagi orang yang membacanya. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin, dia adalah pemimpin yang ideal. Kecuali tadi, ya, jabbaron, ya, dia seorang yang suka bersikap sewenang-wenang. Nanti kita bacakan sebuah fragmen yang menunjukkan kesewenang-wenangan Marwan bin Muhammad. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menuturkan, ya, kehebatan Muhammad bin Marwan. Waqad iftataha fi sanati khamsina wa mi'atin, ya, quniyah. Pada tahun 150 Hijriyah, ya, pada tahun 150 Hijriyah, Muhammad bin Marwan ini berhasil menaklukkan Kuniyah, ya, sebuah wilayah di Anatolia, ya. Dia berhasil menaklukkan wilayah Kuniyah. Wa waliya ibra'at al-Jazirah wa Azerbaijan li Hisham. Di masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik, dia diangkat menjadi gubernur Jazirah dan Azerbaijan, ya, fi sanati arba asyrata wa mi'ah, pada tahun 114 Hijriyah. Jadi pada tahun 114 Hijriyah dia sudah menjabat sebagai gubernur. Waqad ghaza marratan hatta jawaza nahra Rum.
Bahkan kemudian dia pernah berperang ya bersama pasukannya sampai kemudian melewati sungai Rum. Ya, fa'aghara wasaba fis soqalibah. Dan ketika itu dia berhasil memerangi ya dan memperbudak bangsa Soqalibah. Bangsa Soqalibah ini dalam dalam tahqiqnya Syiar Alamin Nubala adalah apa yang kita kenal sebagai bangsa Slav di masa kita. Jadi mereka ini asalnya dari Rusia, tapi kemudian bermigrasi ke wilayah Romawi. Yang nanti mereka ini akan mendominasi wilayah Balkan. Ya, wilayah Balkan ya, seperti Bosnia, Serbia, Kroasia, Albania. Nah, itu wilayah Balkan. Itu sekarang isinya adalah bangsa Slav. Bangsa Slav ini atau Soqalib itu asalnya dari Rusia, tapi kemudian mereka bermigrasi ke sana. Ya. Nah, di masa Turki Utsmani nanti banyak di antara mereka yang masuk Islam. Tapi ada juga di antara mereka yang tetap mempertahankan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Makanya bangsa Slav itu kan dulu ada nama negara Yugoslavia. Tapi begitu pecah, maka terjadi peperangan di antara sesama mereka. Lalu terbentuklah negara-negara kecil ya, yang agamanya Kristen Ortodok ya, itu bergabung ke negara Serbia. Yang agamanya Katolik itu bergabung dengan Kroasia. Yang Muslim bergabung ke Bosnia Herzegovina. Itu semua sama satu bangsa, bangsa Slav ya, atau yang dikenal dengan Soqalibah. Ya, orang-orang Soqalibah. Soqalibah itu adalah bangsa Slav. Maka ketika dia berkuasa ya, dia menjadi gubernur Jazirah dan Azerbaijan, banyak orang-orang Slav ini yang kemudian ditawan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian Marwan bin Muhammad ya, ini sudah pernah kita singgung, dia adalah orang yang sangat loyal kepada Al-Walid bin Yazid, khalifah yang ditumbangkan oleh Yazid bin Al-Walid. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya tentang peristiwa yang terjadi setelah Al-Walid bin Yazid naik ke tampuk kekhilafahan. Ya, waja'athu al-bai'ah minal afaq. Ketika Al-Walid bin Yazid naik ke tampuk kekhilafahan, maka datanglah pembaiatan dari segala penjuru. Waja'athu al-wufud, datang utusan-utusan menyatakan setia kepada Al-Walid bin Yazid. Wa kataba ilaihi Marwan bin Muhammad wa huwa idzaka naibu Armeniyah. Maka kemudian datanglah surat dari Marwan bin Muhammad. Ketika itu dia menjabat sebagai gubernur Armenia. Yubariku lahu fi khilafatillahi lahu ala ibadihi wa tamkinihi fi biladihi. Dalam surat tersebut Marwan bin Muhammad ya mendoakan keberkahan terhadap kekhilafahannya Al-Walid ibn Yazid. Wa yuhanni'uhu bi mauti Hisham wa dhafrihi bihi. Kemudian dia mengucapkan selamat atas wafatnya Hisham bin Abdul Malik dan bagaimana dia akhirnya kemudian bisa menggantikan Hisham wa tahakkumi fi amwalihi wa hawasilihi. Demikian juga memberikan ucapan selamat ya karena Al-Walid bin Yazid berhasil menguasai harta-harta peninggalan sang paman yaitu Hisham bin Abdul Malik. Qala wa yadhkuru lahu annahu jaddada al-bai'ah lahu fi biladihi. Kemudian Marwan bin Muhammad menyampaikan kepada Al-Walid ibn Yazid bahwa dia telah memperbarui pembaiatannya ya, dari negerinya. Wa annahum farihu wastabsharu bidzalik, bahwasanya penduduk Armenia sangat bergembira dengan naiknya Al-Walid ibn Yazid sebagai khalifah. Laula khaufuhu min ats-tsuguri ya listinabi alaihi wa ruqbi bi nafsihi syauqan ila ru'yatihi wa raghbatan fi musyafahatihi. Kalau bukan karena kekhawatiran dia ya, karena Marwan bin Muhammad ini dia berada di wilayah terluar dari kekuasaan Bani Umayyah, sangat rentan wilayahnya untuk diserang oleh bangsa Romawi. Maka karena kekhawatiran ini dia tidak jadi untuk menemui Al-Walid ibn Yazid. Kalau misalnya tidak ada kekhawatiran ini, maka dia akan pergi ke Damaskus lalu kemudian ya menyatakan dukungannya langsung kepada Al-Walid ibn Yazid ya. Maka itulah sebabnya dia kemudian berani menyerang Damaskus, karena Al-Walid bin Yazid dibunuh oleh Yazid bin Al-Walid. Kemudian Yazid bin Al-Walid meninggal dunia, naiklah Ibrahim ya bin Al-Walid. Qala buyi'a bil imamah. Kemudian Adz-Dzahabi menyebutkan buyi'a bil imamah fi nisfi Safarin. Dia dibaiat sebagai khalifah ya pada pertengahan bulan Safar. Sanata sab'in wa ishrina wa mi'atin.
pada tahun 127 Hijriyah. Walamma sami'a bi maqtali al-Walid fi amil madi da'a ila bai'ati man radiyahu al-muslimun fabaya'uh. Ketika dia mendengar kabar bahwa Al-Walid bin Yazid telah dibunuh pada tahun sebelumnya, maka kemudian dia menyuruhkan kepada kaum muslimin untuk membaiat siapa yang mereka ridhoi dari kalangan kaum muslimin. Fabaya'uh. Maka orang-orang justru membaiat dia. Ya, jadi orang-orang sudah kita sebutkan bahwa tidak semuanya setuju dengan kekhilafahan Yazid bin Al-Walid. Terjadi banyak sekali pemberontakan, menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan naiknya Yazid bin Al-Walid sebagai khalifah setelah dia membunuh Al-Walid ibn Yazid. Ya, maka kemudian orang-orang justru membaiat Marwan bin Muhammad sebagai pemimpin. Falamma balaghahu mautu Yazid an-Naqis anfaqal amwal wa aqbala fi 30,000 farisin. Maka setelah dia mendengar bahwa Yazid an-Naqis telah terbunuh, yang menggantikan Al-Walid ibn Yazid, yaitu Yazid an-Naqis telah terbunuh atau telah meninggal dunia karena penyakit yang dia derita, anfaqal amwal, maka dia keluarkan harta-hartanya. Wa aqbala fi 30,000 farisin. Kemudian dia pun maju menuju kota Damaskus dengan membawa 30.000 pasukan. Falamma wasala ila Halab baya'u. Ketika dia sampai di kota Halab, di kota Aleppo, maka penduduk Halab pun ikut membaiat Marwan bin Muhammad. Jadi dia semakin kuat. Tsumma qadima Hims. Kemudian dia bawa lagi pasukannya menuju kota Hims. Fada'ahum ila bai'ati waliyal ahdi al-Hakam wa Utsman. Sampailah kemudian dia ke kota Hims. Lalu dia pun mengajak penduduk Hims untuk membaiat dua putra mahkota yang sebelumnya ditunjuk oleh Al-Walid ibn Yazid, yaitu Al-Hakam bin Al-Walid dan Utsman bin Al-Walid. Jadi Al-Walid ibn Yazid telah terbunuh, telah dibunuh dengan cara yang ilegal menurut mereka, karena dia digulingkan oleh Yazid bin Al-Walid. Maka Al-Walid ibn Yazid dia telah memiliki dua putra mahkota, yaitu Al-Hakam dan Utsman. Maka kita tidak terima kepemimpinan Yazid bin Al-Walid, demikian juga tidak terima kepemimpinan Ibrahim bin Al-Walid, tapi yang akan kita angkat sebagai khalifah adalah dua putranya atau salah seorang dari dua putra dari Al-Walid bin Yazid, entah itu Al-Hakam atau Utsman, atau kita baiat Hakam sebagai khalifah, kemudian Utsman adiknya dibaiat sebagai putra mahkota. Fakana fi habsil khalifah Ibrahim. Pada saat itu Al-Hakam dan Utsman berada di penjara, dipenjarakan oleh Ibrahim ibn Walid. Fa aqbala ma'hu jaishu Hims. Maka kemudian setelah dia berhasil meraih dukungan penduduk Hims, maka penduduk Hims ikut serta bersama Marwan bin Muhammad. Fa aqbala ma'hu jaishu Hims. Pasukan-pasukan dari negeri Hims kemudian berjalan bersama Marwan bin Muhammad. Tsummal taqa al-jam'an bi marji Azra. Kemudian bertemulah pasukannya Khalifah Ibrahim bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid bertemu dengan pasukan Marwan bin Muhammad di suatu tempat yang bernama Marajul Azra. Marajul Azra ini suatu wilayah yang terletak di utara kota Damaskus. Jadi kota Hims, kota Halab, kota Hims itu berada di utara Damaskus. Armenia berada di utara. Jadi Marwan bin Muhammad ini berjalan mulai dari Armenia sampai dia ke Halab, kemudian dia galang kekuatan di sana. Dari Halab dia pergi lagi ke Hims, kemudian dia galang kekuatan di sana, baru kemudian dia menyerang ke kota Damaskus. Kemudian Ibrahim mengirimkan pasukan, pasukannya berhadapan dengan pasukannya Marwan bin Muhammad di Maraji Azra. Qala fantasara Marwan fa baraza Ibrahim wa askara bi midanil hasa. Maka kemudian pasukan Marwan pun memenangkan pertempuran tersebut. Ibrahim dan pasukannya kemudian kabur dan tinggal di suatu tempat namanya Maidan Al-Hasa. Maidan Al-Hasa itu sebuah wilayah yang berada di selatan Damaskus. Jadi dari bagian utara mereka diserang sampai kemudian mereka mundur
ke bagian selatan kota Damaskus di suatu tempat yang namanya Maidan Al-Hasa. Qala fatafallala jam'uhu wa wathaba a'wanuhu faqatalu waliyal ahdi wa Yusuf bin Umar fi sijn. Nah, sebelum mereka kabur dari kota Damaskus, ya, karena pasukannya sudah tercerai-berai, berhasil dikalahkan oleh pasukannya Marwan bin Muhammad, ya, maka kemudian dua orang pewaris tahta, Al-Walid ibn Yazid, yaitu Al-Hakam dan Utsman, mereka bunuh dalam penjara. Ya, bahkan kemudian Yusuf bin Umar, ya, salah seorang tokohnya di masanya Al-Walid ibn Yazid juga dibunuh. Jadi ada 3 orang yang dibunuh oleh pasukannya Ibrahim, ya, ibn Yazid, Ibrahim bin Al-Walid, ya. Kemudian wathara syababu Dimashq, ya, bi Abdul Aziz bin Hajjaj bin Abdul Malik. Kemudian terjadi pemberontakan di kota Damaskus, ya. Ketika itu Abdul Aziz bin Al-Hajjaj bin Abdul Malik, ya, ini tangan kanannya Ibrahim, ya, dia diserang, ya, dia diserang oleh penduduk Damaskus. Faqataluh, maka kemudian Abdul Aziz bin Al-Hajjaj berhasil dibunuh. Likaunihi amara biqatli thalathah. Hal ini muncul karena kemarahan, ya, pemuda-pemuda Damaskus, karena Abdul Aziz bin Al-Hajjaj inilah yang memerintahkan untuk mengeksekusi 2 putra mahkota, yaitu Al-Hakam dan Utsman, dan juga Yusuf bin Umar. Maka marahlah penduduk Damaskus. Ya, kalau mau dipenjara, penjara saja, nanti permasalahannya kita lihat nanti. Tapi ini malah dibunuh. Maka ngamuklah penduduk Damaskus. Mereka pun kemudian membunuh Abdul Aziz bin Al-Hajjaj bin Abdul Malik. Thumma akhruju minas sijn Aba Muhammad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah As-Sufyani. Kemudian penduduk Damaskus mengeluarkan Abu Muhammad, ya, bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah As-Sufyani. Ini salah satu pemimpin pemberontakan di masanya Yazid bin Al-Walid yang dipenjara di kota Damaskus. Mereka keluarkan dari penjara. Wa wada'uhu ala mimbar fi quyudihi liyubayi'uh. Kemudian Abu Muhammad bin Abdullah bin Yazid bin Muawiyah As-Sufyani diletakkan di atas mimbar dalam keadaan dia terikat. Ya, maksud penduduk Damaskus, mereka akan membaiat, ya, Abu Muhammad As-Sufyani ini menjadi khalifah yang baru. Ya, setelah Ibrahim bin Yazid kabur dari kota Damaskus, kemudian putra mahkota dari Al-Walid ibn Yazid ternyata telah dieksekusi, siapa yang akan jadi khalifah? Maka kemudian penduduk Damaskus ingin agar Abu Muhammad As-Sufyani menjadi khalifah bagi mereka. Qala wa baina yadahi ra'su Abdul Aziz. Kemudian di hadapannya diletakkanlah kepalanya Abdul Aziz bin Al-Hajjaj yang telah membunuh 2 putra mahkota dari Al-Walid ibn Yazid. Fa khataba wa khassa ala jamaah wa ad'ana bil bai'ah li Marwan. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad As-Sufyani, dia berkhutbah. Ya, kemudian dia pun wa khassa 'alal jamaah, dan kemudian dia wa hadda 'alal jamaah. Dia kemudian mendorong untuk terjadinya persatuan, ya. Jangan kita berpecah belah. Ini Marwan bin Muhammad sudah datang jauh-jauh dari Armenia. Sekarang dia berada di luar kota Damaskus. Dia yang punya kekuatan, dia yang punya pasukan. Maka hendaknya kita berikan baiat kita kepada Marwan bin Muhammad. Jadi Abu Muhammad As-Sufyani tidak mau untuk dibaiat sebagai pemimpin mereka. Tapi dia katakan, ya, kita berikan baiat kita kepada Marwan bin Muhammad. Fasami'a Ibrahim al-Khalifah faharaba, ya. Maka ketika mendengar apa yang terjadi di kota Damaskus, ya, bahwa Abu Muhammad As-Sufyani memerintahkan agar orang-orang membaiat Marwan bin Muhammad, akhirnya Ibrahim, ya, yang menjabat khalifah sebelumnya, dia pun kabur meninggalkan kota Damaskus. Wa amana Marwanun nas. Kemudian Marwan pun memberikan pengampunan kepada manusia. Akhirnya dia pun didukung oleh penduduk Damaskus. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan wa dakhala Marwan bin Muhammad Dimashq fa nazala fi a'yaliha. Ya, maka kemudian mulailah masuk pasukannya Marwan bin Muhammad, ya, masuk ke kota Damaskus dalam keadaan kota Damaskus sudah ditinggalkan oleh Ibrahim, ya, sang khalifah, sudah ditinggalkan. Masuklah Marwan ke bagian utara atau ke wilayah utara kota Damaskus. Wa utiya bil gulamaini Al-Hakam wal Utsman.
Kemudian dia pun didatangkan di hadapannya jenazah 2 orang putra mahkota yang tadi mau dia baiat, ya, yang harusnya dia bebaskan kota Damaskus, kemudian dia naikkan Al-Hakam bin Al-Walid ibn Yazid. Ini mau diangkat sebagai khalifah, kemudian adiknya Utsman jadi putra mahkota. Tapi ternyata begitu dia masuk kota Damaskus sudah terlambat. Al-Hakam dan Utsman, ya, yang digadang-gadang sebagai khalifah menggantikan bapaknya ternyata sudah dibunuh, ya, oleh Abdul Aziz bin Al-Hajjaj, ya, salah seorang kaki tangannya Ibrahim, ya, bin Al-Walid, ya. Wa huwa maqtulan wa kadzalika Yusuf bin Umar fadafanuh. Ketika itu didatangkan 2 jenazah putra mahkota, yakni Al-Hakam dan Utsman, di hadapan Marwan bin Muhammad dalam keadaan sudah terbunuh, demikian juga Yusuf bin Umar, maka kemudian dia pun memerintahkan agar jenazah-jenazah ini dimakamkan. Wa ata bi Abi Muhammad As-Sufyani, ya. Kemudian didatangkanlah Abu Muhammad As-Sufyani tadi, ya, salah seorang pemimpin pemberontakan yang memberontak kepada Yazid bin Al-Walid, dan dia juga loyalisnya Al-Walid ibn Yazid, didatangkan di hadapan Marwan bin Muhammad. Jadi ini satu frekuensi mereka. Satu frekuensi. Wa huwa fi hubulih. Ketika itu dia dalam keadaan terikat. Fasallama ala Marwan bil khilafah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad, ya, dia pun kemudian menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Marwan bin Muhammad, ya. Kemudian dia punya alasan legalitas. Dia melegitimasi keputusannya untuk mengangkat Marwan bin Muhammad sebagai khalifah Bani Umayyah yang baru, karena demikianlah yang dikatakan oleh 2 putra mahkota yang telah terbunuh. Jadi Abu Muhammad As-Sufyani ini satu penjara dengan Al-Hakam dan Utsman, 2 putra mahkota. Kemudian selama di penjara terjadi dialog antara mereka, ya, yang kemudian Abu Muhammad As-Sufyani, ya, menarik sebuah kesimpulan dari ucapannya Al-Hakam dan Utsman. Mereka ridho dengan Marwan bin Muhammad untuk menjadi khalifah. Kalau mereka berdua terbunuh, ya, maka yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Marwan bin Muhammad, ya. Faqala Marwan, ketika dikatakan oleh Abu Muhammad As-Sufyani bahwa dia diangkat menjadi khalifah, maka Marwan mengatakan mah, ya, artinya dia menolak jadi khalifah. Saya datang ke sini hanya untuk membebaskan, ya, Al-Hakam dan Utsman, tapi udah terbunuh. Faqala, maka kemudian Abu Muhammad As-Sufyani mengatakan kepada Marwan bin Muhammad, inna hadainil gulamaini ja'alaha laka min ba'dihima. Wahai Marwan, ketahuilah sesungguhnya 2 putra mahkota yang terbunuh, yaitu Al-Hakam dan Utsman, telah menjadikan kekhilafahan ini untuk dirimu kalau mereka meninggal dunia. Nah, jadi dia menjadi saksi. Selama dia di penjara, Al-Hakam dan Utsman yang dipenjara oleh Ibrahim ibn Walid, ya, ini mengatakan bahwa kalau kami meninggal dunia, kami dibunuh, yang menjadi khalifah adalah Marwan bin Muhammad. Maka ini disampaikan oleh Abu Muhammad As-Sufyani di hadapan khalayak ramai. Aku mendengar sendiri bahwa 2 putra mahkota ini yang layak untuk jadi khalifah, mereka telah menyerahkan tampuk kekhilafahan. Kalau mereka berdua terbunuh, engkaulah yang diangkat sebagai khalifah. Thumma qala Abu Muhammad As-Sufyani li Marwan, ubsut yadak. Kemudian Abu Muhammad As-Sufyani, ya, mengatakan kepada Marwan bin Muhammad, ubsut yadak, bentangkanlah tanganmu. Fakana awwala man bayahu bil khilafah. Maka Abu Muhammad As-Sufyani menjadi orang yang pertama yang membaiat Marwan bin Muhammad sebagai khalifah Bani Umayyah, ya. Dan dia punya legalitas tadi karena Abu Muhammad As-Sufyani berada di penjara yang sama dengan 2 putra mahkota. 2 putra mahkotanya dibunuh. Kemudian Abu Muhammad pun meneruskan wasiat mereka agar yang diangkat menjadi khalifah adalah Marwan bin Muhammad. Wallahu a'lam, mungkin 2 anak ini tahu Marwan bin Muhammad ini adalah sosok yang loyal kepada bapak mereka yang terbunuh, yaitu Al-Walid bin Yazid. Ya, bapak kami dulu terbunuh, dan tahu bahwa Marwan bin Muhammad adalah sosok yang loyal kepada sang bapak. Maka mereka pun menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Marwan bin Muhammad, tapi kemudian keduanya terbunuh. Kemudian Muawiyah bin Yazid, ya, bin Husain bin Numair, kemudian dibaiat pula lah
Marwan bin Muhammad oleh Muawiyah bin Yazid bin Husain bin Numair. Thumma baya'ahu ru'usu ahli Syam min ahli Dimashq wa Himsa wa ghairihim. Kemudian Marwan bin Muhammad pun dibaiat ya oleh pemimpin-pemimpin negeri Syam. Entah itu dari Damaskus, entah itu dari Hims dan juga dari negeri-negeri lainnya. Thumma qala lahum Marwan ikhtaru ya umara nuwallihim alaikum. Kemudian Marwan pun mengatakan kepada perwakilan-perwakilan mereka, coba kalian pilih gubernur di antara kalian, nanti aku akan angkat dia sebagai pemimpin kalian. Fakhtaru ahlu kulli baladin amiran fawallahu alaihim. Maka setiap perwakilan dari kota-kota tersebut, mereka pun menunjuk seorang amir, seorang gubernur. Maka kemudian Marwan bin Muhammad pun mengikuti selera mereka, mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Tokoh-tokoh tersebut pun diangkat sebagai gubernur. Fa'ala Dimashq Zamil bin Amr ya Al-Jabbarani ya atau Al-Jabrani. Maka kemudian dia pun mengangkat Zamil bin Amr ya sebagai gubernur Damaskus. Wa ala Hims Abdullah bin Syajarah Al-Kindi. Kemudian sebagai gubernur Hims dia mengangkat Abdullah bin Syajarah Al-Kindi. Wa ala Al-Urdun Al-Walid bin Muawiyah bin Marwan. Kemudian yang menjabat sebagai gubernur Jordania adalah Al-Walid bin Muawiyah bin Marwan. Wa ala Palestin Thabit bin Nuaim Al-Judhami. Kemudian sebagai gubernur Mesir diangkatlah Thabit bin Nuaim Al-Judhami. Ya, Al-Judhami. Ya. Maka ini awal yang dilakukan oleh Marwan bin Muhammad ya. Dia mengangkat pemimpin sesuai dengan selera rakyatnya. Ya, siapa yang kalian inginkan untuk jadi gubernur, aku akan angkat mereka. Maka diangkatlah orang-orang tersebut oleh Marwan bin Muhammad. Nah, kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, bahwa Marwan bin Muhammad ini adalah sosok pemimpin yang semena-mena. Ya, disebutkan bahwa dia menyiksa Yazid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya, Yazid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini adalah loyalisnya Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid yang mengkudeta Khalifah Al-Walid ibn Yazid. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi wa min jabaruti Marwan anna Yazid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri Al-Amir kana qad qatalah ya thumma dhafira bihi. Ya, di antara kekejamannya Marwan ya, sewenang-wenangnya, sikap sewenang-wenangnya Marwan, bahwa dahulu ada sosok yang bernama Yazid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia adalah komandan yang dulu pernah memerangi Marwan bin Muhammad. Tsumma dzafira bihi. Tapi kemudian pasukannya Yazid bin Khalid ini berhasil dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad. Fa udkhila alaihi yauman. Maka kemudian Yazid bin Khalid ini dibawa ke hadapan Marwan bin Muhammad. Ya. Fastadnahu. Kemudian dia pun meminta agar Khalid bin Abdullah Al-Qasri dibawa mendekat. Ya, Yazid bin Khalid bin Abdullah Al-Qasri dibawa mendekat ke hadapannya. Walaffa ala isbihi ya mindilan wa rassa ainahu hatta salat. Maka kemudian dia membungkus jarinya dengan mindil, dengan sapu tangan, kemudian dia masukkan ke matanya Yazid bin Khalid hatta salat, sampai kemudian matanya keluar. Ya. Thumma fa'ala kadzalika bi ainihil ukhra. Kemudian dilakukan pada mata yang kedua. Dua-dua matanya dicongkel. Ya. Dicongkel oleh Marwan bin Muhammad. Wa manataqa Yazid ya bal sabar. Ya. Ketika disiksa sedemikian rupa, dicongkel matanya ya oleh Marwan bin Muhammad, maka Yazid bin Khalid bersabar. Dia tidak merespon sama sekali, dia bersabar, tidak berbicara sama sekali. Ya. Namun di sisi yang lain dia memberikan amnesti untuk Ibrahim bin Al-Walid. Ya, ketika Ibrahim bin Al-Walid itu berhasil dikalahkan, ya, maka dia meminta ampunan, meminta amnesti dari Marwan bin Muhammad. Wa ma Ibrahim fa khala nafsahu. Adapun Ibrahim, begitu dia dikalahkan, dia terusir dari kota Damaskus, dia sadar bahwa dia tidak punya kekuatan
untuk mengalahkan Marwan bin Muhammad. Udah dah, ngaku kalah dah. Fakhala nafsahu, maka kemudian dia pun melepaskan, menanggalkan tampuk kekhilafahannya. Sudah, saya bukan khalifah lagi. Kamu wahai Marwan yang jadi khalifah. Wa kataba bil bai'ati ila Marwan al-Himar. Kemudian dia menulis surat mengakui dan memberikan baiatnya kepada Marwan al-Himar. Maka kemudian Marwan memberikan amnesti kepada Ibrahim bin al-Walid. Jadi dia tidak akan memburu dan mengejar Ibrahim bin al-Walid karena Ibrahim bin al-Walid sudah ngaku kalah. Dia lepaskan, dan mereka ini sebenarnya masih saudara ya, masih sepupuan ya, masih terahnya Marwan bin al-Hakam, masih terahnya Marwan bin al-Hakam. Jadi masih sepupuan sebenarnya. Nah, ketika Ibrahim bin al-Walid meletakkan tampuk kekhilafahannya dan kemudian menyatakan bahwa dia menyerah kepada Marwan bin Muhammad, fa'amanah. Maka Marwan bin Muhammad pun memberikan amnesti pengampunan kepada Ibrahim bin al-Walid, fasakana birraqah khamilan. Tapi kemudian dia pun tinggal ya, setelah dia membaiat Marwan bin Muhammad, dia pun tinggal di kota Raqqah ya dalam keadaan khamilan. Khamilan ini artinya ya hidup seperti biasa, ya tidak memimpin atau tidak menjabat apapun. Bahkan Sulaiman bin Hisham yang memimpin 100.000 pasukan untuk menghalau pasukannya Marwan bin Muhammad, tapi berhasil dikalahkan oleh Marwan bin Muhammad, dia juga minta amnesti. Falamma istawat Syam li Marwan bin Muhammad raja ila Harran. Ya. Maka kemudian ketika Marwan berhasil mengembalikan kekuasaannya atau berhasil menguasai negeri Syam, dia pindah ke kota Al-Harran. Ya, kota Al-Harran ini tidak terlalu jauh dari Damaskus. Wa inda dzalika talaba minhu Ibrahim bin al-Walid alladhi kana khalifah wa ibnu ammihi Sulaiman bin Hisham al-Aman fa amanahuma. Maka saat dia sudah menguasai negeri Syam secara sempurna, ya, maka Ibrahim bin al-Walid yang dulu pernah menjabat sebagai khalifah, demikian juga Sulaiman bin Hisham yang pernah memerangi Marwan, ya, minta diberikan amnesti, fa'amanahuma, maka kemudian keduanya diberikan ampunan oleh Marwan bin Muhammad. Faqadima alaihi Sulaiman bin Hisham fi ahli Tadbur fabaya'uh, ya. Bahkan kemudian Sulaiman bin Hisham datang bawa pasukannya, lalu kemudian mereka pun berjanji setia atau membaiat Marwan bin Muhammad. Berarti ini keberhasilan Marwan bin Muhammad atau keberuntungan bagi Marwan bin Muhammad. Pihak-pihak yang dulu dia perangi akhirnya menyerahkan menyerah kepadanya dan kemudian berjanji setia kepada Marwan bin Muhammad. Baik. Namun apa yang terjadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma lamma istaqarra Marwan fi Haran aqama fiha 3 ashhur fantaqada alaihi ma kana in barama lahu min mubaiati ahli Syam." Setelah dia tinggal di Haran selama 3 bulan, maka kemudian orang-orang Syam yang dulu berjanji setia membaiat dirinya membatalkan baiat mereka kepada Marwan bin Muhammad, ya. Jadi yang sebelumnya seolah-olah negeri Syam itu sudah stabil di bawah kepemimpinannya Marwan bin Muhammad, namun setelah 3 bulan terjadi lagi gejolak, ya. Makanya terbunuhnya Al-Walid ibn Yazid ini sudah kita sebutkan, ini menjadi titik tolak, ya, atau menjadi awal kehancuran Bani Umayyah. Keadaan politik mereka, ya, tidaklah lagi stabil seperti sebelum-sebelumnya. Ya, ketika 3 bulan berhasil mewujudkan keamanan, terjadi lagi pemberontakan. Taib wallahu taala alam bisawab, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas, ya, pemberontakan yang terjadi di era Marwan bin Muhammad sampai kemudian bangkitnya Banu Abbasiyah dari sebelah timur dan berhasil menggulingkan dinasti Bani Umayyah yang telah berjalan puluhan tahun. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.